teman-teman nih yang pengen mulai jadi bisnis konsultan, mulai dari hal terkecil dulu bisa nggak? Bisa. Yang perlu lo lakuin adalah ngopi. Ngopi guys, udah ngopi belum lo? Ngopi kuy. Kalau saya jadi bisnis konsultan menjanjikan nggak? Ayo. Menjanjikan lah. Kalau enggak ngapain buat jadi bisnis konsultan kan? Kita bakalan tanya pendapatannya berapa guys? Oke, kotor ya gue sebut ya. Kotor. Pendapatan total setahun di atas 1 lah. 1 miliar. Hmm. Wah gila, udah gue jadi bisnis konsultan guys. Dadah. Hai guys, selamat datang di Hamba Cuan. Nah, kalau misalnya kalian pengen punya bisnis, harus konsultasi sama satu orang ini, Zikri Ali Akbar. Yeay. Ini apa namanya? Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan dari teman-teman nih, dari para hamba cuan itu pengen jadi bisnis konsultan, step apa nih dari untuk mendapatkan klien pertamanya tuh apa sih yang harus dilakuin? Oke, kita langsung teknis ya. Ini gue kasih satu trik yang bisa kalian cobain dan gue cukup optimis ini bisa Berjalan. jalan. Ya, Oke. bisa berjalan. Jadi yang pertama kali yang harus lo lakuin karena lo bergerak di bidang service, lo kasih value, free value. Misalnya lo bikin Instagram, bikin akun Instagram, terus lo posting expertise lo di situ. Oke. Lo bisa kasih free gimmick, bisa kasih kayak misalnya lo pengen jadi bisnis konsultan misalnya, terus lo expertise-nya misalnya lo jago banget ngedesain misalnya, ya lo bisa kasih contoh-contoh desain untuk sebuah brand misalnya ini nih klubnya Hamba Cuan nih, belum ada logonya, terus lu tiba-tiba bikin di Instagram, lu posting logo Hamba Cuan versi lu tag deh. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya dia tertarik, dia akan kontak lu. Betul. Nah, itu salah satunya ya. Yang paling penting adalah portfolio, apa aja yang kita kerjain, terus gimana hasilnya, dan komunikasi sama mentor. Udah di situ sih. Oke. Mulai dari hal terkecil dulu bisa nggak? Bisa. Gambaran secara kasar ya, secara kasar misalnya kalau lu pengen jadi bisnis konsultan dan lu memulai dari awal banget, yang perlu lo lakuin adalah ngopi. Ngopi guys. Udah ngopi belum lo? Ngopi kuy. Itu serius. Jadi lu ajak ngopi teman-teman terdekat lu dulu, Oke. sekitar lu gitu ya. Terus lu mulai ngobrol karena momen buat lu nunjukin ekspertise itu cuma dua kan, online offline. Kalau online lu bisa showing off di akun sosial media pribadi misalnya kan, lu ngebikin personal brand lu sendiri, atau di offline-nya ya gue yakin pasti sekitar lu, teman-teman lu, keluarga, adik kakak pasti ada yang punya masalah di bisnis. Oke. Lu bisa kasih sedikit opini situ. Nah, ketika misalnya dia sudah mulai kebangun trust sama lu, barulah lu membangun image lu sebagai seorang Bisnis konsultan tuh ya. dan satu lagi, jangan lupa untuk kolaborasi karena bisnis konsultan nggak bisa stand alone. Bedakan bisnis konsultan sama motivator ya. Oke. Kalau motivator ya sendiri bisa lah, tinggal Iya. udah gitu bisa Iya. memotivasi orang. Tapi kalau misalnya jadi bisnis konsultan, lo harus Ada result soalnya. ada resultnya yang lainnya juga ya. Iya. Oke. Nah itu terus, aduh gue lupa lagi guys. Oke, nah ini nih pertanyaan yang cukup krusial, ya kan? Ini pasti kan kalian juga mikir ya, ini jadi bisnis konsultan ini menjanjikan nggak sih? Nah, Menjanjikan nggak? Menjanjikan lah. menjanjikan. Kalau nggak ngapain buat jadi bisnis konsultan kan? Gini, jadi salah satu juga yang harus kita pahamin bareng nih. Ketika kita bikin sebuah bisnis yang bagus itu bukan selalu tentang seberapa besar, Oke, tapi seberapa lama bisnis itu bisa tahan. siap. Nah itu kan salah satunya Berarti antara long term sama short term gitu ya? Kita Jangka malah panjang? lebih fokusnya ke long term gitu. Jadi Oh, ketika oke. itu pun berlaku ketika lu memulai, gue pengen deh jadi bisnis konsultan, nah lu harus siap dengan semua konsekuensi resikonya ya. Oke. Karena by time gitu, ada waktu yang harus lu buang. Tapi kalau misalnya ditanya worth it atau enggak, ya sama. Sangat worth it. Sangat gitu. Worth it guys. Jadi kalau misalnya kalian menjadi bisnis konsultan, terus rewind video ini ya, gimana caranya? Yang pertama tadi ngopi dulu kuy. Ngopi dulu. Jadi ngopi dulu. Jadi ngopi. Oke. Nah, karena tadi worth it, kita bakalan tanya pendapatannya berapa guys. Jadi gue pengen tahu banget secara kotor dan juga bersih. Wah, cara kotor dan bersih. Berat nih, gue bisa. Gue harap sih belak-belakan ya. Jadi biar kalian ini terbuka gitu. Nah ini, oke, kita bicara bisnis konsultan level gue ya, Oke. yang level gue yang maksudnya dalam artian
masih nothing lah kalau dibandingin sama bisnis konsultan yang sudah punya merek atau yang udah punya agensi gede. Gue mah masih yang cece lah. Bohong banget guys. Ini kita belum bongkar story sebelumnya itu guys. Oke, kotor ya gue sebut ya. Kotor. Pendapatan kotor setahun di atas 1 lah. 1 miliar. Setahun. Oh gila sih, lumayan itu, gede itu. Kotor. Gede Ya. itu, gede. Lagi Tapi bersih. tadi balik lagi, itu bergantung sama seberapa Banyak klien. banyak dan seberapa besar klien itu. Karena Oke. ada 2 hal ketika lu bertindak sebagai bisnis konsultan, lu mau main kualitas atau mau main kuantitas gitu. Ketika lu main kuantitas, mungkin lu bisa dapat angkanya sama tapi lu harus provide banyak banget Oke. klien gitu kan. Oke. Pekerjaan juga nambah banyak dong ya. Tapi biasanya di awal itu dulu. Oke. Di awal itu dulu karena kita perlu sortir banyak portfolio, banyak case Oke. gitu kan. Kita studi case banyak banget kasus-kasus ketika Ah. kita sudah naik level ke yang corporate, nah situ kita udah siap. Oke, karena udah banyak yang kita handle, jadi pengalaman kita udah expert banget nih, ya kan? Ya, kita bisa sebut seperti itu. Jadi Oke. tadi yang gue sebut itu angka tahun kemarin ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya gue usah tahu deh. itu udah suksesnya guys ya, begitu. Oh, itu belum. Oh, itu belum. Karena itu masih ada potensi lagi. Oh, masih ada potensi tuh kan? Karena kan semakin besar klien corporate yang lu pegang, misalnya kan, ya semakin besar pula lu akan mendapatkan Cuan lebih besar lagi. Kalau misalnya sebelumnya berapa? Ya masih bawah itu sih, tapi ratus juga. 100 gue ya lumayan lah, setahun 100 ya guys. Nah itu kalau misalkan bersihnya, Bersihnya ya buat cicilan rumah, mobil, motor bisa lah. bisa. Oh gila, udah gue jadi bisnis konsultan guys. Dadah. Gue belajar. Anak itu labil ya. Gue kasih range deh. Kasih range. Jadi kalau misalnya konsultan itu sebetulnya kan ada 2 hal nih. Kalau misalnya lu bertindak sebagai personal, sudah sebagai seorang diri ya, lu di hire sendiri gitu. Itu lu bisa charge itu hourly per jam. Oke. Per jamnya biasa rata-ratanya berapa? Sebagai bisnis konsultan. Variatif. Kalau misalnya tergantung klien ya. Kalau misalnya klien lu memang lu juga harus tadi lu harus bisa mengerti kondisi klien lu. Ketika lu berhadapan sama klien yang memang masih startup, kemudian UKM levelnya gitu kan, middle low, harus lagi dimaklum lah ya dia. Itu kalau personal. Kalau misalnya kita bertindak sebagai agensi, itu beda lagi. Kalau agensi itu bentar ada iklan ya guys. Tadi tukang itu rigging lagi ngangkat klien pertamanya dia soalnya. Dia ada di sini. Nah, kalau misalnya lu bertindak sebagai agensi, rate itu rata-rata juga sebenarnya mungkin bukan per jam. Kalau agensi mereka biasanya per case. Nah, per case itu bisa tergantung juga industrinya. Kalau yang UKM mungkin bisa antara 3 sampai 5 juta per case atau bisa sampai 10-20 per case. 10 sampai 20 per case ya. Aduh lumayan juga sih. Tapi tapi sebetulnya kerjanya nyantai nggak sih? Maksudnya lu nggak terikat sama waktu kan berarti? Nggak terikat waktu karena nggak terikat, jadi lu siap standby 24 jam, klien lu telepon di jam 3 subuh. Sampai jam 3 subuh lu angkat? Kebetulan kalau lagi bangun ya kalau lagi enggak lewat jam 3 subuh. Oh dikirain kan mau menjelang subuh baru dimulai gitu guys, start gitu kan. Biasanya kan kebanyakan kayak gitu. Tapi ada klien yang sampai nelfon sampai jam 3 subuh. Ada jam 3 subuh. Dia kayaknya orangnya panik attack ya guys. Jadi nggak tenang gitu. Justru itu, karena konsultan itu biasanya menghadapi yang panic attack. Orang-orangnya tuh kayak gitu. Ini cuan gue kurang banget nih tahun ini gitu lah. Bulan gue ini gimana salesnya nggak naik dan gitu lah. Ya kadang-kadang akhirnya lu jadi nerimain curhat si klien akhirnya gitu. Tapi itu tadi ya, kita kan kembali ke masalah komunikasi ya. Salah satu membangun komunikasi, soalnya lu kan males juga kalau misalnya lu nge-hire orang konsultan lu, terus lu punya sesuatu hal yang pengen lu ceritain, terus lu si konsultan itu ngejawab, aduh sorry ini di luar urusan gua. Ya enggak juga sih. Bentar kalau dulu. Oh ya Allah, lu ngapain? Ada kucing juga guys, banyak iklan ya tukang rigging tuh. Dia lewat. Oke, jadi mau nggak mau ketika klien curhat pun kita harus ngedengerin juga. Tergantung ya, itu sebenarnya tergantung
ke pribadi masing-masing juga. Tapi semakin lu growth, semakin lu besar, mungkin lu juga bisa punya batasan tertentu sama klien. Tapi ketika misalnya lu baru mulai, gue bicara sebagai orang yang baru mulai ya lu ladenin deh. Karena lu bisa jadi seorang konsultan yang baik ketika si klien sudah benar-benar merasa nyaman sama lu, dan kemudian dia rekomendasi. Karena klien itu muncul dari situ biasanya. Klien berikutnya itu dari rekomendasi gitu. Karena rekomendasi itu juga nggak cuma sekedar ngomongin masalah skill lo, tapi memang hasil yang udah lo kasih gitu. Yang udah dikerjain juga. Gue pakai konsultan ini kemarin nih, dia oke banget, bisnis gue lancar misalnya kan. Masalah gue kemarin kelar sama dia, kan udah semacam testimonial juga kan. Betul. Nah di situ kita jualan. Nah itu kan kalau misalnya tadi kan dari klien ke klien. Tapi lu pernah nggak sih ngadepin situasi di mana klien lo pengen pakai lo secara personal? Bentar, sebagai apa nih? Ya Allah, iklan lagi. Ada, karena kalau gue ya pribadi gitu, kalau misalnya namanya di dunia pekerjaan, chinlock itu selalu ada. Ini arahnya kemana ini sebenarnya? Gue bingung. Klien tuh ada lo sama klien, lo terus tiba-tiba lo gitu sama klien lo gitu. Wah ini ntar kalau bini gua nonton. Oke, itu 18 plus guys. Jadi kita cut aja ya. Tapi kalau misalnya tadi gua jawab nih. Tapi kan misalnya karena kayak gitu sebetulnya sih enggak ya. Mungkin karena gua kurang menarik kali untuk dijadikan personal. Tapi kalau nanya karena itu banyak juga. Banyak kan? Maksudnya kalau ya tidak menutup kemungkinan ya guys ya, karena kalau misalnya oke lah ini di Bandung. Kalau misalnya kan orang-orangnya kan lebih gimana open mind kan gitu. Tapi kalau memang sama klien lo dan ternyata lo pengen gua pakai misalkan sebagai bisnis konsultan, lo harus ngelakuin apa yang gua mau. Misalnya kalau misalnya lo ditantang kayak gitu, lo mau nggak? Wanipiro. Istrinya tolong dia bakal melakukan apapun. Wanipiro, cuan, it's all about cuan. Nah sebetulnya sih kalau misalnya ini pertanyaan harus dijawab, gue sih lebih prefer enggak. Kenapa enggak? Bukan karena ini mau dilaporin ke bini gue ya, bukan ya. Karena tadi kita bicaranya nanti ujungnya adalah masalah reputasi. Reputasi itu. Siap. Dan ketika kita dikenal sama kliennya itu kebanyakan itu word of mouth kan. Ya kebayang aja malu gimana. Iya. Tuh, jadi harus hati-hati ya kan. Jadi kalau misalkan lo pengen dapetin klien itu harus dengan cara yang halal, jangan cara yang ya kayak gitu-gitu. Iya. Kan? Gak akan lama seriusan. Ya itu, sorry ya guys, gue ngebahas kayak gitu karena gue menggambarkan karena realitanya memang ada. Realitanya ada seperti itu gitu. Kenapa gue ngebahas sedikit nyeleneh agak ke sana karena emang dia nyeleneh. Emang gue nyeleneh dan memang ada tipikal orang yang memang seperti itu ketika mencari klien gitu, ya kan? Pengen gampang lah. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya tadi kita ngomong tentang pendapatan. Nah, itu kalau misalkan yang harus disiapkan untuk mulai start menjadi bisnis konsultan itu apa? Kalau yang harus disiapin mental. Karena tadi kan underestimate, banyak banget sering. Terus lo harus banyak belajar, banyak baca banget. Kenapa? Karena ketika lu jadi bisnis konsultan, sebenarnya lu bisa spesifik. Jadi kalau misalnya lu punya keahlian atau lu punya minat terhadap satu industri tertentu, mending lu fokus di situ. Karena ini agak sedikit berfaedah ya, agak sedikit berfaedah nih. Gua punya pesan nih buat teman-teman yang nonton. Jadi ketika lu mau mulai bisnis atau ketika lu sedang menjalankan bisnis, lu harus pegang dua hal untuk bisa bikin bisnis lu cukup menjanjikan ya. Yang pertama adalah being nice to your customer. Ya itu being nice. Yang kedua adalah be niche to your market. Niche di sini berarti lu spesifik. Lu nggak perlu jadi populer untuk 1 juta warga Bandung misalnya atau warga Indonesia. Lu nggak perlu. Lu cuma cukup perlu nyari misalnya 10, 100 atau 1000 klien atau 1000 orang yang benar-benar dia mau menghargain kerja keras lu, mau menghargain effort lu. Itu doang. Jadi lu nggak perlu being populer. Nani? Omae wa mou shindeiru. Banyak orang. Ya biarkan aja lo kucing ini mungkin dia pengen tampil ya guys. Tara. Ini channel paling keren sebenarnya. Bener-bener ya natural aja, mau ada kucing, tukang rigging, apapun bebas. Jadi tadi ada dua, kita ulangi lagi. Tadi yang pertama itu adalah being nice to your client, customer. Yang kedua adalah being niche to your market.
being niche to your market. Ya, niche. Oke. Niche itu spesifik ya. Ya kayak misalnya, ya kayak lu sekarang lagi bikin itu kan, lu bikin satu channel itu fokus ngebahas masalah profesi-profesi unik yang Betul. sebelumnya nggak ada secara general, itu kan berarti niche kan? Betul. Nah, kayak gitu lah. Oke, siap. Ngerti guys? Gua enggak. ngerti gua gimmick aja gimmick karena gua anaknya pintar banget kok. Saking pintarnya ini gua ngeliat contekan guys. Dua pertanyaan terakhir. Apa goals lu 5 tahun ke depan? Secara apa nih? Pribadi atau secara profesi? Secara gua? profesi. Profesi ya. Kalau secara profesi, karena sekarang gue lagi nge-develop satu brand strategis nih, satu brand consultant namanya Build. Target gue di 5 tahun ke depan adalah jadi salah satu yang terbaik Asia Tenggara. Widih, amin Tuhan. Amin. Terbaik se-Asia Tenggara Salah ya. satu, karena banyak kok yang baik. Amin. Amin. Pokoknya kita doakan supaya Zikri Ali Akbar ini sebagai bisnis consultant dan nama perusahaannya tadi adalah Build, Ya, ya kan? Itu bisa menjadi apa tadi? Salah satu agensi brand strategis terbaik Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Asik ya. Amin banget, asik banget. Amin. Jadi kalau misalnya udah Asia jadi Tenggara terbaik dulu lah 5 tahun. se-Asia Tenggara, ya karena dia udah collabs di YouTube-nya Hamba Cuan, Ke bawah juga. ke bawah Amin. juga. Amin ya. Nanti kalau misalnya udah bagus ya udah jadi ini ya. Awas aja nanti kalau misalnya collabs lagi, enggak gue sibuk. itu Kalau lagi oke di Manila ya. Asik. oke banget sih. Asik banget sih. Oke. Nah, itu goals 5 tahun ke depan, ya kan? Nah, kalau misalkan sekarang para hamba cuan pengen kepoin lo, portofolio dan segala macem, itu kemana? Dan nanti juga sama gue bakalan ditulis di description linknya ya. Nah, kalau misalnya mau ngelihat seperti apa sih, misalnya progress atau misalnya mau lihat dari awal progress seperti apa, ini bisa banget di follow di Instagram kita nih. Oke. @webuildlegacy, we.build.legacy. Di situ Itu muncul. sebenarnya kita juga buka free consultation itu di website kita webuild.id. Nah, Oke, buka di muncul situ lagi, nanti ya ada kan? Nanti button. Oh, Dan gitu. karya-karya kita juga ada di situ, misalnya klien-klien kita yang lalu ada di situ juga, mungkin bisa dilihat apa aja yang kita kerjain. Oke, siap. Jadi guys, langsung aja kepoin. Kalau misalnya kalian tadi matanya agak siwer, langsung klik aja di description box. Nanti gua kasih juga linknya di sana. Oke? Karena kita geng siwer guys tuh kan. Dua-duanya kacamata. Ini apalagi kena lampu nih. Banyak banget siwernya. Nah, ini satu pertanyaan pamungkas. Menurut lo, apa itu hamba cuan? Arti hamba cuan menurut gue itu adalah representasi realita dari sebuah manusia, karena semua manusia itu pasti hamba cuan kan. Itu yang mendasari teori Maslow. Apalagi ngomong adalah pokoknya setiap manusia adalah hamba cuan gitu. Karena lu hidup untuk membuat sesuatu, lu berkarya, dan karya itu lu pasti berharap untuk dihargai kan. Betul. Dan harga itu juga salah satunya adalah cuan untuk lu hidup. Betul banget. Jadi kalau misalnya lo masih belum, gue bukan hamba cuan, ya lo ngapain hidup di dunia ini cuy? Betul. Karena di dunia ini realistis, we need money. Yes. Kalau nggak ada duit, ya lo ngegali liang sendiri. Oke, nah itu menurut lo hamba Itu cuan. hamba cuan. Tapi kalau misalnya menurut channel hamba cuan menurut lo, Nah, kasih masukan dong. gue sih suka sih ya, maksudnya channel kayak gini gue tuh jarang banget nemu. Jadi kan biasanya Alhamdulillah ya Allah. iya kalau gue ngeliat dari kacamata bisnis consulting ya, kan ah. gue juga suka ngepoin akun-akun apa ya, channel bisnis gitu kan. Mereka rata-rata memang terlalu serius gitu, padahal ini realita ya. Kalau misalnya lu Ini bicara nggak peres nih ya, nggak peres nih ya. ini realita. Kalau lu bicara bisnis digital, audiens itu sekarang umurnya 18 sampai 34 Yes. paling banyak. Nah, Tuh. dan mereka semua itu gayanya perlu yang seperti ini. Mereka udah nggak apa ya, mereka nggak terlalu aware sama hal-hal yang satu arah doang itu ngajarin Yang ngedidik gitu ya. Kita butuh sebenarnya insight-insight yang santai tapi berbobot. Nah, gue pikir kayaknya channel ini bisa jadi ke arah situ sih. Amin. Makanya guys, Subscribe ya. Nah, itu penting banget. Makanya guys, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau misalkan kalian punya masukan ke
channel Hamba Cuan ini. Jadi misalnya kalian pengen ngebahas profesi selain bisnis konsultan, apalagi misalkan misalnya mau ada tukang like di Instagram. Nah, bisa tuh dimasukin kenapa dia menjadi profesi tukang like. Itu ada bayarannya nggak sih? Ya sekarang kan buzzer sama pemerintah. Boleh nggak sih bahas pemerintah sini, nggak boleh ya? Boleh, nggak apa-apa, bebas tuh bebas. Buzzer digaji tuh. Oh gitu kan? Tuh nanti itu bisa kita bahas juga nanti. Salah satu ide. Kru, coba. Iya nanti ya. Cari Voice ya. ya. Oke deh, terima kasih banyak Zikri. Sama-sama. Sukses Udah terus buat datang, channelnya. amin, ke channelnya Hamba Cuan. Ini banyak banget insight, banyak juga pengetahuan buat kalian. Nanti kita tunggu kolaps kita selanjutnya bersama Zikri berdua ya, mengenai apa lagi yang bakalan kita bahas. Sip, betul. Pokoknya sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa nonton terus Hamba Cuan. Bye. Dah.